Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Widianto dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas karyawan non-reg 2B. Di sini saya akan menjawab tugas perkuliahan keempat dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Ghazali Sahroni SAG MM, dengan tema arti pokok pikiran Muhammadiyah kedua dan ketiga, dan pengertian dari Quran Surah Ali Imran ayat 85 dan ayat 19 yang telah disampaikan dan dijelaskan melalui sistem pembelajaran daring. Yang pertama, saya akan membahas pokok pikiran Muhammadiyah mengenai manusia hendaknya hidup bermasyarakat. Pokok pikiran tersebut mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia, memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang berkepribadian. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia di dalam muka bumi, nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna, pribadinya tidak dapat hidup sendiri. Yang ketiga, hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia dan sejahtera. Dan yang kedua adalah pokok pikiran Muhammadiyah mengenai hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji, mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. Yang kedua adalah agama Islam, yaitu mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran, merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah apakah agama itu? Agama adalah apa yang telah disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk hambanya di dunia dan di akhirat. Yang keempat adalah dasar hukum ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang kelima yaitu Muhammadiyah dalam memahami atau istibat hukum agama ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan memakai cara tarjih. Yang keenam adalah ajaran Islam itu tidak hanya mengenai soal-soal perseorangan, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek kehidupan perorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah, akhlak, pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ketiga adalah mengenai pengertian dari Quran Surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasyirin. Yang artinya adalah barang siapa yang mencari agama lain di luar agama yang diridai Allah, yaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat ia akan termasuk golongan orang-orang yang merugi diri sendiri karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah mengenai pengertian Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghya bainahum wa may yakfur biyatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya adalah sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai arti pokok pikiran Muhammadiyah kedua dan ketiga, dan pengertian dari Quran Surah Ali Imran ayat 85 dan 19. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.